Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in amma ba'du. Hadratal mukarram, para alim ulama yang saya hormati dimanapun berada, dan pemirsa yang saya hormati dimanapun berada. Alhamdulillah, pada hari ini, saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah puasa di akhir-akhir Ramadan ini, termasuk di 10 akhir ini. Mari kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang mengandung pahala, hal-hal yang berguna bagi sesama. Mungkin perlu saya mengkaji pada pagi ini di hari 10 terakhir Ramadan, yang mana temanya itu bersyukur dengan alhamdulillah, atau perilaku kita, ucapan kita, dan keyakinan kita termasuk hal-hal yang menunjukkan kepada bersyukur kepada Allah. Makanya perlu dibahas tema ini. Alhamdulillah itu bagaimana sebenarnya kita bersyukur. Secara umum, bersyukur itu kayaknya harus mendapatkan nikmat kayaknya. Tapi setelah dipikir-pikir, orang yang ma'rifatullah atau mengenal Allah, bersyukur itu tidak harus ketika mendapatkan nikmat. Bersyukur itu mensyukuri kita ditakdir sebagai orang Islam, kita ditakdir mempunyai Tuhan yang mempunyai kesempurnaan dalam dirinya dan perbuatannya, termasuk nikmat yang diberikan kepada kita. Atau jangan dimasukkan dulu, nikmat gak usah dibahas dulu, tapi kita bersyukur kepada Tuhan kita. Tuhan kita itu sempurna. Itu sudah bersyukur namanya. Tidak harus ada embel-embel nikmat. Makanya harus dibahas topik ini, karena kita ini harus bersyukur walaupun kita mendapatkan musibah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan takdir kita, kebaikan dalam musibah itu sebenarnya. Musibah, tapi cara bersyukurnya sabar ketika mendapatkan musibah. Ketika bersyukur itu secara lisan, secara perilaku, secara keyakinan, bisa dibawa
Ketika kita mendapatkan musibah juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mendapatkan kesehatan, mendapatkan nikmatnya, kalau sampai tidak bersyukur kepada Allah, tidak bisa sadar, itu tidak masuk orang muslim. Orang muslim itu tingkatan bersyukurnya paling rendah, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Untuk memperdalam hal seperti itu, kita perlu membahas alhamdulillah sesuai dengan kitab karangan guru saya, guru kami, kita semua, Hadratus Syekh Kiai Nawawi bin Abdul Jalil Sidogiri. Beliau menulis kitab Al-Ma'man Minad Dhalal untuk menyelamatkan akidah kita. Hanya kita harus membaca kitab beliau, buku terjemahan dari kitab beliau. Yang menerjemah ini guru saya, Al-Ustadz Al-Husaimi. Cerdas ya, waktu ngajar itu cerdas, logis, penjelasannya logis. Maka saya, para pemirsa, kemarin sudah membahas satu topik dari kitab ini, satu topik dari terjemahan buku dari kitab Ma'man Minad Dhalal karya Hadratus Syekh Kiai Nawawi bin Abdul Jalil. Allahumma ya'li darajatahu fil jannah. Amin. Dan saat ini dilanjutkan topik pembahasannya sampai ke kalimat alhamdulillah. Di dalamnya beliau mengajarkan kita tentang alhamdulillah secara luas. Artinya ketika diikutin pembahasan ini, kita bisa bersyukur tanpa ada nikmat pun yang kita terima, karena kita sebenarnya sudah menerima nikmat yang terbesar ketika ditakdirkan oleh Allah menjadi muslim, taat Tuhannya Allah. Itu Allah mempunyai kesempurnaan di dalam zatnya, di dalam dirinya Allah, dan apapun yang dikerjakan Allah kepada hambanya. Dan ketika musibah bersyukur, jangan disalahkan orang yang bersyukur ketika musibah. Itu berarti sadar benar bahwasanya Allah Tuhannya itu maha sempurna. Memberikan musibah cukup dengan sabar, kembalikan kepada Allah. Sabar, kembalikan kepada Allah. Bagaimana ketika diberi musibah, ada keluarganya meninggal, disuruh bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan? Atau ketika musibah yang lain bukan sifatnya meninggal, ya kita sabar, innallaha ma'as-sabirin kan. Terus ketika kita mendapatkan nikmat, kalau sampai tidak bersyukur ketika mendapatkan nikmat, sebenarnya nikmat ini mengelilingi kita setiap hari. Pertama, berangkatnya itu kita muslim, kita mempunyai Tuhan yang maha sempurna, itu harus bersyukur sebenarnya. Maka ada tipe-tipe orang yang bahagia terus, tidak melihat nikmat yang didapat, tidak. Pokoknya bahagia terus. Karena kehidupannya dipenuhi dengan kebahagiaan, bersyukur. Nah, para pemirsa, ini lagi puasanya, menjaga hal-hal yang tidak membatalkan puasa kita. Mari kita bahas bukunya ini, Benteng Pertahanan Akidah, terjemah Al-Ma'man Minad Dhalal, karya
Kiai Haji Nawawi bin Abdul Jalil. Saya sudah membahas di video sebelumnya. Pembahasan saya itu tentang kalimat la ilaha illallah. Dan sekarang sudah sampai di pembahasan kalimat alhamdulillah. Pertama, di buku ini, di kitabnya beliau, dan yang diterjemah oleh Ustadz Ansori Husaimi, guru saya, dan pengarangnya ini guru tauhid saya. Beliau menyampaikan dalam kalimat alhamdulillah, di situ ada imbuhan al. Pembahasannya dibahas dari imbuhan al, bukan langsung hamdun lillah, bukan, tapi ditambah al. Kalau yang kita pahamin alhamdulillah tanpa membahas lebih luas, itu kan mubtada, ibtida ul kalam, permulaannya kalimat. Itu kan masih pembahasannya kelas nahwu, anak kecil lah. Tapi yang kita bahas al di situ apa? Secara tauhid. Karena nanti gunanya membahas ini untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering mengaji ke beliau, ke Hadratus Syekh Nawawi bin Abdul Jalil semasa hidupnya. Dan sekarang saya ingin membaca karyanya karena saya ketemu langsung secara langsung ya. Dan sekarang cuman bisa membaca karyanya dan tawassul dan juga langsung kesehariannya. Maka al di situ memiliki 3 fungsi, kata beliau. Pertama, sebagai indikator terma universal. Pengertiannya masih umum, diberi al. Istighraq bahasa Arabnya. Biar universal atau nakiroh ya. Ada alnya di dalam alhamdulillah. Karena kalau langsung alhamdulillah umpamanya ya, ketika kita bersyukur kepada Allah langsung nggak ada alnya, alhamdulillah, nggak ada yang menyalahkan. Tapi yang lumrah kita ini pakai al. Al di situ sudah menunjukkan universal, istighraq. Baru yang kedua, al di situ menunjukkan jenis, artinya ada hal-hal yang dicakup oleh alnya alhamdulillah, jenis. Dan yang ketiga sebagai indikator sesuatu yang telah maklum. Yang ketiga ini hal yang sudah maklum, dokhiriyah saja. Hal-hal yang tadi tidak bisa mencakup. Padahal penjelasan beliau di dalam kitab Ma'man Minad Dhalal, bersyukur itu universal. Dalam keadaan apapun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, syukur itu ada bagiannya ini itu. Tapi kalau menggunakan yang al yang untuk maklum, yang telah maklum seperti tadi, atau harus melihat nikmat terus baru bersyukur, itu kan tingkatan paling rendah nanti di sini. Kita bahas istighraq, al yang universal tadi. Kalimat tersebut bahwa setiap puji merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Kita itu seharusnya harus bersyukur dalam keadaan apapun.
Kita ingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Atau nggak usah pakai ayat, langsung ingat Allah saja. Kita harus bersyukur. Dengan mengingat Allah saja kita harus bersyukur. Tidak usah ada embel-embel harus dapat nikmat, tidak dapat musibah. Dapat nikmat, dapat musibah, kalau ingat Allah itu bersyukur juga. Ini setiap puji merupakan hak khusus Allah. Tidak ada pujian kepada sesama itu untuk sesama, sebenarnya tidak ada. Itu untuk Allah semuanya pujian itu. Karena al-istighraq universal, hal-hal yang universal pujian itu sebenarnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah masa kita tidak mau bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Jika kita bersyukur terucap, teriktikat, terlihat dari pekerjaan kita, yaitu untuk Allah. Apa salahnya? Kita selalu mengagungkan Allah. Yang salah kalau kita tidak mengagungkan Allah. Selain Allah tidak berhak atas pujian apapun. Istighraq universal. Sebab semua macam pujian yang terdapat dalam 4 kategori pokok adalah hak khusus bagi Allah Ta'ala. Ini dibagi. Sadar kita sudah. Kita sudah sadar bahwasanya tidak harus mendapatkan nikmat bersyukur kepada Allah. Ketika dapat musibah tidak bersyukur kepada Allah. Sebenarnya mendapatkan nikmat, tidak mendapatkan nikmat, mendapatkan musibah, harus bersyukur kepada Allah. Karena kita sudah muslim, mempunyai Allah yang maha sempurna. Dari pengantarnya saja sudah menyadarkan kita. Kita tidak usah bingung, bersyukurlah setiap saat. Maka menjadi orang yang bahagia. Terus hak khusus bagi Allah Ta'ala 4. Ada 4 kategori. 4 kategori itu pujian Tuhan kepada dirinya sendiri. Ini yang dimaksud dengan universal. Pujian itu ada 4 universal. Allah memuji dirinya sendiri. Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Pujian Tuhan kepada makhluknya, Nabi Muhammad ya. Pujian makhluk kepada makhluk. Dan yang keempat, pujian makhluk kepada Tuhan. Ini masuk kepada pembagian yang 4 ini, masuk kepada hal yang universal. Pujian Tuhan kepada dirinya sendiri, pujian Tuhan kepada makhluk, pujian makhluk kepada makhluk, yang intinya memuji Tuhan, dan 4 pujian makhluk kepada Tuhan. Ini larinya ke Tuhan semua, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila Allah memuji dirinya karena telah mengangkat Nabi Muhammad sebagai pemimpin para nabi dan rasul, serta rahmat bagi segenap alam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka berarti termasuk pujian Allah kepada Allah sendiri. Allah memuji dirinya Allah, gak apa-apa. Bila Allah memuji hambanya karena ilmu dan keberanian yang dimilikinya, sebagaimana ketika Allah memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas ilmu dan keberaniannya dalam berperang di jalan Allah, maka termasuk pujian Sang Khalik kepada makhluknya. Rasulullah sangat pintar, ilmu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sehingga Rasulullah mendapatkan ijazul Quran, wahyu, dipuji oleh Allah.
Itu pujian Allah kepada makhluknya. Yang dipuja Allah di sini ya Nabi Muhammad. Hakikatnya memuji dirinya Allah. Maka termasuk pujian Sang Khalik kepada makhluknya. Bila kita memuji, umpamanya kita kategori ketiga ya, pujian makhluk kepada makhluk. Gambarannya di sini, bila kita memuji si Utsman karena kedermawanan dan kemurahan hatinya, di sini masih memuji alhamdulillah. Tapi akarnya nanti pujian itu sendiri, hamdunnya, syukur. Akarnya nanti syukur. Maka termasuk pujian makhluk terhadap sesama makhluk. Dan bila kita memuji Allah atas nikmat iman dan Islam yang dianugerahkan kepada kita, maka termasuk pujian makhluk kepada Sang Khalik. Nanti ada penjelasan bahwasanya semuanya ini harus bersyukur kepada Allah, dibagi dua nanti. Dan sumbernya itu syukur. Mengapa kita katakan bahwa pujian makhluk kepada sesama makhluk dan pujian makhluk kepada Khalik, keduanya juga termasuk hak khusus Allah? Ini jawabannya ya. Kenapa saya bilang bahwasanya tidak ada yang berhak mendapatkan pujian sebenarnya. Pujian itu, kalau orang yang sadar ketika dipuji itu, sebenarnya orang yang memuji itu memuji Allah, bukan memuji DE. Ini kan pembagian yang ketiga, pujian makhluk kepada makhluk dan pujian makhluk kepada Tuhan. Bagian yang pertama itu pujian Tuhan kepada dirinya, Allah kepada Allah. Kita tidak ikut campur. Kita cuma merasakan pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Tuhan kepada makhluk. Jelas itu memuji Allah sejatinya. Dan yang kita bahas, pujian makhluk kepada makhluk ini memuji kepada siapa? Memuji kepada Allah aslinya. Sama dengan pujian makhluk kepada Tuhannya. Jawabannya, mengapa kita katakan bahwa pujian makhluk kepada sesama makhluk dan pujian makhluk kepada Khalik, keduanya ini juga termasuk hak khusus Allah. Sebenarnya tidak ada makhluk yang pantas menerima pujian, karena makhluk itu tidak, kesempurnaannya itu dari Allah. Sebab makhluk yang dipuji oleh orang lain atas kebaikan yang diperbuatnya, pada hakikatnya kebaikan ini diciptakan dan atas kehendak Allah. Andai Allah tidak menciptakan perbuatan baik itu pada si terpuji tersebut, maka ia tidak akan memiliki kebaikan itu dan tidak akan mendapat pujian. Semuanya dari Allah. Manja bil hasanati falahu, bagi Allah. Falahu bagi hambanya asyru amsalihah ya. Dan kebaikan semuanya dari Allah. Itu. Yang kedua, dari imbuhan al sebagai indikator jinsi. Artinya kata hamdu, puji, diberi al menjadi alhamdu kan. Alnya itu sebagai jenis. Itu merupakan suatu terma. Terma ini kata-kata yang harus dipahamin secara akidah. Terma istilahnya. Yang masih memiliki 4 kategori pujian di bawahnya. Apa saja yang 4? Sebagaimana telah disinggung di depan tadi. Alhamdulillah mempunyai jenis 4. Pujian Tuhan kepada Tuhan. Allah kepada Allah. Pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Kepada makhluk lah. Pujian makhluk kepada makhluk. Pujian makhluk kepada Tuhan. Yang nomor 3 itu pujian makhluk kepada makhluk. Sejatinya untuk Allah. Karena Allah yang menciptakan gitu kan. Maka setelah itu 4, masih ada jenis di bawahnya.
hamdu dimasuki alnya berfungsi universal seperti tadi, dan yang kedua hamdu diberi al juga berfaedah jenis. Maka disimpulkan selain Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya makhluk selain Allah ini tidak berhak atas pujian apapun. Tapi jangan dibalik ini. Sebagai makhluk kita kalau dipuji sama orang ya sadar dirilah bahwasanya pujian itu untuk Allah sebenarnya. Kita tidak mempunyai apa-apa kesempurnaan kita, la haula wala quwata illa billah. Tapi ketika ada orang mencaci apakah kita sabar? Ya kalau imannya kuat ya sabar. Tapi sebenarnya orang yang mencaci orang lain itu tidak mempunyai kebahagiaan dirinya. Karena pikirannya itu emo, sesek mikirin orang lain. Tidak berpikir ke dasar bersyukur kepada Allah kan. Kalau orang yang larinya itu berpikir bersyukur kepada Allah, mau menyalahkan orang lain kan masih pikir-mikir. Ya. Di samping tidak berhak mendapatkan pujian apapun seseorang itu, hambanya Allah itu, karenalah hakikatnya itu pujian bagi Allah. Meskipun secara lahiriah digambarkan oleh beliau, si A telah memuji si B, sebagaimana si Utsman yang memuji si Umar atas kedermawanan dan kemurahan hati atau keberaniannya. Pada hakikatnya si Utsman ini telah memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah menciptakan perbuatan baik si Umar tadi. Allah menciptakan dan mentakdir Umar sekaligus perbuatan baiknya itu. Itu ada ayatnya, ketika kebaikan larikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ingatlah itu. Jangan ambisi mau dipuji orang, jangan. Karena kebaikan dari Allah. Kalau kejelekan ada penyebabnya. Penyebabnya itu dari manusia. Kalau kebaikan cara melarikan kepada Allah, ingatlah ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau kejelekan kenapa tidak langsung moro-moro bisa pakai ayat ini? Karena di ayat yang lain min nafsik, kejelekanmu itu disebabkan dirimu, kata Allah. Bagaimana menjadi orang yang memuji Allah kalau masih tidak dipenuhi pikiran, perilakunya, keyakinannya, memikirkan, mengerjakan, mengucapkan sesuatu yang mengagungkan Allah. Kalau orang yang seperti itu tidak akan langsung bisa memuji Allah. Kalau orang yang bisa memuji Allah itu langsung lari kepada Allah, ingat keagungan Allah. Hidupnya gimana? Damai ayem. Biasanya damai ayem. Capati ngurusin uripi wong liya. Karena sudah bersyukur terus hidupnya itu. Segala apa yang dilakukan hamba berupa amal baik yang terpuji, ini kebaikan ya. Kalau kejelekan jangan moro-moro dilarikan kepada Allah, nanti termasuk orang yang kafir. Kalau langsung, Allah itu tidak pernah jelek, Allah itu baik terus. Segala apa yang dilakukan hamba berupa amal baik yang terpuji, diciptakan dan atas kehendak Allah. Pada hakikatnya amal baik itu bukan semata-mata atas jerih usaha si hamba tersebut,
Oleh karena itu, satu-satunya yang berhak atas segala puji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fungsi al yang ketiga ketika hamdunya diberi al menjadi alhamdu, ahdu, indikator maklum, diketahuin maklum itu. Imbuhan al juga berfungsi untuk menunjukkan sebuah subjek atau objek yang telah maklum. Ada sesuatu yang menjadi penyebab mendapat hujan itu telah maklum. Ini kan tingkatan ketiga, rendah ini. Dan jelas bisa karena sudah berada dalam pikiran atau sudah terwujud dalam realitas. Oh, ape iki ape ini nikmat ini di pikiran dapat nikmat baru mau memuji. Itu sudah melewatin al universal dan juga al jinsi. Kita harus mengamalkan al universal yang maknanya itu pujian Allah kepada dirinya, pujian Allah kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad. Pujian hamba kepada hamba itu untuk Allah, pujian hamba kepada Allah. Jangan dilewatkan itu. Dan jenis tadi tidak berhak selain Allah. Cara menjawabnya itu tidak berhak selain Allah mendapatkan pujian secara hakikatnya, karena kesempurnaan datangnya dari Allah. Jangan dibalik, jangan sampai meyakini kejelekan datangnya dari Allah. Jangan. Dengkek pikiran ini yang berpikir kejelekan yang ada ini dari Allah. Jangan, itu dari kesalahan dirinya sebenarnya. Sudah, indikator al-ahdu. Alhamdu itu ahdu, indikator maklum. Sesuatu yang menjadi penyebab mendapat pujian itu telah maklum pikirannya, mendapatkan nikmat. Nikmatnya ada. Pada lafaz alhamdu berfungsi untuk al-ahdu. Ini indikator subjek objek yang di dalam pikiran. Alhamdulillah saya akan mendapatkan nikmat hari ini. Ini indikatornya ini. Terus terwujud, tapi jika maklum karena sudah terwujud dalam realitas, maka al tersebut berfungsi sebagai indikator sesuatu yang telah maklum karena sudah menjadi realitas. Al-ahdu khoriji, al-ahdu khoriji, al-ahdu dini, dalam pikiran mendapatkan nikmat memuji Allah, gak salah, tapi itu bagian ketiga. Ke satu dan kedua itu jangan dilupakan. Universal harus selalu memuji kepada Allah. Universal, tidak ada hamba yang berhak mendapatkan pujian secara sejatinya. Baru ketika ada nikmat, terpikir nikmat akan mendapatkan nikmat, nikmatnya sudah nampak, itu bagian ketiga. Jadi pujian alhamdulillah yang diarahkan kepada hal-hal yang jelas berada dalam pikiran atau dalam realitas. Pikiran akan mendapatkan nikmat, ternyata dapat nikmat sungguhan, wajib itu. Maka al di situ berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang telah maklum, al-ahdu. Hal ini menunjukkan bahwa yang menimbulkan pujian hanyalah sebagian nikmat tertentu yang terlintas dalam pikiran atau terwujud dalam realitas. Kalau mengamalkan cuman jenis yang ketiga, oleh beliau dikatakan, beliau Hadratus Syekh Nawawi bin Abdul Jalil, dan beliau yang saya maksud juga yang menerjemah kitabnya beliau, siapa itu? Guru saya juga, Husaimi, Ansori Husaimi, Ustadz Ansori Husaimi. Ini diamalkan oleh saya. Kalau cuman memuji nikmat di dalam pikirannya dan nikmat yang sudah nampak,
oleh saya ditegaskan sudah tidak paham al bermakna universal, ada 4. Pujian Allah kepada Allah karena Allah Maha Sempurna, pujian Allah kepada hambanya Nabi Muhammad, pujian hamba kepada hamba, pujian hamba kepada Allah. Dan di cover dengan penjelasan beliau yang nomor 2, sebenarnya selain Allah tidak berhak mendapatkan pujian. Kebaikan harus dilarikan kepada Allah. Ternyata ada orang muslim cuman mengamalkan hal yang ketiga. Ya, tidak paham hal yang ke-1 dan yang kedua berarti. Hal ini menunjukkan kalau cuman paham hal yang ketiga, memahami al atau cendak belum sampai ke sana. Yang paham saja kalau cuman bersyukur kepada Allah karena di pikirannya akan mendapatkan nikmat. Karena sudah ada nikmat baru bersyukur. Hal ini menunjukkan bahwa yang menimbulkan pujian hanyalah sebagian nikmat tertentu. Sayang. Kita harus memuji Allah dalam keadaan apapun, dalam setiap saat. Pujian hanyalah sebagian nikmat tertentu yang terlintas dalam pikiran atau terwujud dalam realitas. Janganlah tingkatkan kepada al, gunanya itu universal ada 4. Al jinsi, al dalam alhamdu. Al jinsi itu menafikan jenis, sebenarnya selain Allah tidak pantas mendapatkan pujian. Sekarang sudah saya jelaskan alnya saja di dalam lafaz alhamdu. Itu mempunyai 3 makna. Yang mana makna yang pertama istighraq. Istighraq itu mencakup pujian Allah kepada Allah, pujian Allah kepada Nabi Muhammad, pujian makhluk kepada makhluk sejatinya untuk Allah, pujian makhluk kepada Allah, dan berfungsi jenis. Halnya itu selain Allah tidak pantas sebenarnya untuk mendapatkan pujian. Baru yang ketiga, halnya pembatas ya, ahdu. Kalau cuman mengamalkan yang ketiga ini kurang epic, kurang bagus lah. Cuman mau memuji Allah ketika ada nikmat di pikirannya akan mendapatkan nikmat dan nikmatnya terwujud. Itu kita rasakan semua sebenarnya 3 hal. Cuman mari kita meningkatkan lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Sekarang menjelaskan definisi hamdu. Hamdu alnya dibahas, hamdunya juga dibahas oleh beliau. Inilah konsep penting di dalam pujian itu, syukurnya itu yang penting. Ketahuilah bahwa definisi hamdu adalah memberi pujian sana atas kebaikan yang diupayakan berupa nikmat, pemberian atau lainnya. Dalam definisi ini kata sana pujian mencakup kebaikan yang diupayakan atau tidak. Upaya bisa menghadirkan kebaikan itu dari Allah. Kalau jelek dari dirimu sendiri. Tapi faktor yang menimbulkan pujian, apa yang bisa menimbulkan pujian kepada Allah dibatasi. Dibatasi dengan kata yang diupayakan. Agar definisi kata hamdu berbeda dengan definisi dari kata madhu. Madhu ini pujian juga ya. Kalau celan itu damun nanti. Kata berupa nikmat, maksudnya adalah memberi nikmat. Sebab kata baik adalah sifat yang baik. Ini larinya kepada Allah. Adanya nikmat, ada pemberinya. Untuk mendapatkan nikmat kita berupaya, jangan diam. Sedangkan nikmat yang
sampai dari yang dipuji dari Allah kepada yang memuji kepada kita tidak bisa disebut sebagai sifat dari yang dipuji. Hamba memuji hamba karena baik bestinya, baik kepada bestinya, kepada temannya, itu bukan temannya, tidak berhak temannya menerima pujian. Mestinya sifat bagi yang dipuji. Alhamdulillah, pujian itu bagi Allah. Bagaimanapun saja nikmat yang kita dapat dari siapapun saja. Karena Allah yang memberi nikmat. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dari sini bisa diketahui bahwa memuji dengan menggunakan kata hamdu timbul dari fadhail, dari pemberian, dan fawadil, keutamaan. Fadhail diingat siapa yang maha memberi itu sejatinya, dan juga siapa yang utama itu. Fawadil, fadhail pemberian, fawadil keutamaan itu hanya milik Allah. Yang dimaksud dengan fadhail adalah kelebihan yang intransitif, kata populer. Sedangkan yang dimaksud dengan fawadil yang mempunyai kesempurnaan adalah kelebihan yang transitif. Sifat transitif adalah sifat yang dari segi artinya memiliki efek pada objek lain. Ada musababnya ya, kita mendapatkan uang dari ini, dari orang ini. Fadhail, keutamaan uang apa? Kita dapatkan dari orang ini, dari orang ini. Tapi yang mentakdir itu semua kan Allah. Yang fawadil ya tetap Allah. Kalau fadhail sifat yang segi artinya kelebihan yang kita terima itu memiliki efek pada objek lain, seperti memberi nikmat atau lebih spesifik cuman membahas fadhail dan fawadil. Fawadil itu Allah, fadhail itu ya Allah. Beda halnya dengan kata tahu. Kata tahu dalam pengertiannya, kalau nah ini sebenarnya hamdu itu bukan sifat ya. Kalau ilmu kan sifat, cuman seperti itu yang dimaksud. Kalau kata tahu tidak mengharuskan adanya efek kepada orang lain. Sedangkan hamdu ini fadhail, keutamaan, kelebihan, leluwen, kenikmatan itu biasanya lewat orang. Tapi ingatlah fadhail, fawadil siapa yang mulia? Ya Allah. Gitu saja. Hamdu beda dengan kita membahas sifat Allah yang pembahasan pertama itu, sifat. Kalau hamdu ini efeknya kemana-mana. Dapat mobil dari orang ini, dapat istri dari ini, ya kan? Dapat apalagi rumah dari ini, pakaian, sarung, semuanya kan. Kenikmatan. Makanya hamdu sendiri bermakna fadhail, keutamaan, dan fawadil siapa yang memiliki keutamaan. Beda dengan bahas ilmu. Makanya ketika membahas alhamdu, ya kita ingatlah nikmat-nikmat Allah. Itulah memiliki efek bagi orang lain. Kalau hamdu, sebagaimana telah maklum, kalau ilmu dalam pengertiannya, ilmu itu tidak mengharuskan ada efek kepada orang lain, meskipun
pengetahuan itu dalam realitasnya memiliki efek bagi orang lain. Tapi realitasnya ilmu juga berguna bagi orang lain kan, tapi gak nampak fadha'il dari hamdu kan. Kalau hamdu lewat orang dapat uang. Meskipun pengetahuan itu dalam realitas harus dipikirkan, pengetahuan kok juga berguna ya. memiliki efek pada orang lain sebagaimana telah maklum bagi para ilmuwan. Ilmuwan itu ketika meneliti suatu penelitian yang spektakuler, ampuh, itu kan berguna bagi orang. Sedangkan untuk sifat yang intransitif, maka kata memuji sana itu dimaksudkan untuk tujuan mengagungkan takdim. Intransitif, jika tidak demikian maka memuji sana itu tidak bisa disebut hamdu. Ada fadha'il, ada fawadil. Fadha'il itu biasanya lewat orang. Ingatlah, fadha'il itu fadha'il lewat orang ya. Fawadil orang yang memberikan. Fadha'il lewat orang, fawadil ini yang diutamakan, yang diagunkan kepada Allah. Meskipun sama-sama berarti memuji, hamdu berbeda dengan madhu. Ini beliau menampakkan uraian dari hamdu dan madhu menurut para musannif kita. Kata madhu berdenotasi memuji secara mutlak. Kalau madhu mutlak, madhu memuji. Anda bisa mengatakan aku memuji si Umar atas ilmu dan kedermawannya dengan menggunakan kata madhu. Madhu, kalau alhamdu untuk Allah. Kalau memuji yang hakikatnya juga untuk Allah. Madhu itu bukan hamdu. Tapi Anda tidak bisa mengatakan aku memuji si Umar karena ketampanannya dengan menggunakan kata hamdu. Gak boleh pakai hamdu. Hamdu itu cuman haknya, hak prioritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sesama, kok kamu bisa ya, itu madhu, bukan hamdu. Karena ketika alhamdulillah, tidak pantas mendapatkan pujian sekelas hamdu. Kalau cuman hamba, abdu, itulah. Kalau madhu ya pantas-pantas saja, larinya kan ke Allah juga nanti. Dalam konteks ini mestinya Anda mengatakan aku kagum pada ketampanan si Umar dengan menggunakan kata madhu. Dan beda sudah pujian secara bahasa Arab dan bahasa Indonesia beda. Ada hamdu, ada madhu. Kalau hamdu untuk Allah, kalau madhu boleh masih kepada sesama. Tapi bahasanya itu madhu, bukan hamdu. Kalau alhamdulillah, nggak ada untuk si A, si B, nggak ada. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kata hamdu dan madhu masih bersaudara. Bersaudara. Senang saya terjemahan Ustadz Ansori Uzaimi ini, senang saya. Beliau pinter, ceplas-ceplos juga ketika menjelaskan ke saya waktu saya ngaji. Belajar, cerdas, dan ada kenangan sama Ustadz Ansori Uzaimi. Saya dari Kalimantan itu selesai tugas saya dipanggil, kamu dapat duit 4 juta dari pondok sebagai dai. Itu yang tidak terlupakan ke Ustadz Ansori Uzaimi. Beliau mengurusin dai di seluruh Indonesia dulu. Semoga sekarang diberi kesehatan beliau. Pendapat ini dikemukakan oleh penulis kitab Al-Kasaf. Ya, sebenarnya hamdu dan madhu masih saudaraan katanya.
terjemahannya ini loh. Menurut Musannif Al-Kasyaf. Tapi beda ya kalau hamdu untuk Allah itu. Madhu cuman kagum, mengagumi orang ini kok bisa. Ada sebagian ulama yang terkemuka menyatakan bahwa maksud dari penulisan di Al-Kasyaf, di kitab Al-Kasyaf itu adalah bahwa kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, tidak dipahami dalam-dalam. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dalam kitab Al-Qaif. Alhamdu adalah madhu. Nanti harus ada akar, yaitu bersyukur ya. Dan memberikan sifat baik, bagus. Di situ ia juga menjadikan lawan kata madhu sebagai lawan dari kata hamdu. Ada sebagian musannif lawan kata yang hamdu khusus Allah, yang madhu ya boleh untuk hamba, tapi larinya kepada Allah aslinya. At-Taftazani mengatakan bahwa yang dimaksud oleh penulis Al-Kasyaf dengan bersaudara ini bagus ini. Hamdu dengan madhu itu masih kata yang bersaudaraan. Adalah bahwa kedua kata tersebut memiliki akar huruf yang sama. Saudara itu identik, ada kemiripan. Hamdu. Madhu ya dulu. Madhu. Mengagumin, bukan memuji ya. Memujikan kepada Allah, mengagumin kepada sesama yang larinya ke Allah, gak apa-apa nanti. Madhu itu mim, dal, ha, saudara ya. Dan hamdu itu ha, mim, dal. Saudara, kata mirip-miripnya gitu loh kalau saudara. Kitab At-Taftazani memperkuat bahwasanya hamdu dan madhu itu basis saudara, kata mirip-mirip itu. Serta memiliki arti yang sama dan sesuai mengagumi manusia, larinya kepada Allah. Pernyataan bersaudara memang tidak berarti bahwa kedua kata tersebut adalah sinonim. Yang dibahas sudah bahasa Arab, maka tidak menggunakan kaidah bahasa Indonesia sinonim. Namun kedua penjelasan di atas cenderung memberi pengertian bahwa kedua kata tersebut adalah sinonim. Ini terjemahan keren. Madhu dan hamdu itu bersaudaraan, bukan sinonim. Tapi pengertiannya secara Indonesia sinonim seperti itu. Oleh karena itu perlawanan katanya menggunakan kata damu, mencela. Jadi perlawanan kata hamdu dan madhu ya damu, mencela. Yang mencela ini pikirannya nggak bahagia, mencela terus. Orang yang bahagia itu nggak sempat mau mencela siapa. Dan nggak pati ngurus uripi wong liya. Kecuali wong liya sing patoil itu. Karena patoil fawadil ya, patoil kadang lewat orang memang. Adapun arti kata syukur, nah disitulah ruhnya itu syukur, semuanya akarnya berangkat ke syukur. Berterima kasih adalah membalas nikmat baik dengan ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Para pemirsa yang dirahmatin Allah dimanapun berada, makalah kita sadarlah bersyukur. Gimana bersyukur itu? Berterima kasih. Kita dari tadi sadar Allah yang pantas disyukuri. Ucapan kita ke arah situ, perbuatan kita ke situ, keyakinan kita harus dibuktikan ke situ. Demikian penjelasan dari sebagian keterangan. Dalam penggunaan kata sambung dan waw atof dalam definisi syukur di atas masih terdapat toleransi. Sebab dengan penggunaan kata sambung dan
bukan berarti syukur harus menggunakan 3 hal sekaligus. Tapi syukur itu tidak langsung bersamaan, gak apa-apa. Ucapan dulu alhamdulillah. Perbuatan baru perbuatan dan keyakinan. Namun maksudnya bahwa mengimbangi nikmat dengan ucapan saja sudah termasuk syukur. Tak sempat perbuatan yang menunjukkan hal itu, tapi keyakinannya kan tetap. Apalagi sudah mendengar kajian saya di Facebook ini, keyakinannya tambah mantap. Begitu pula dengan perbuatan atau keyakinan dalam hati. Ucapan dulu, ucapan alhamdulillah, pekerjaannya mengarah ke situ. Dan orangnya itu bahagia, tipe-tipe orang bahagia ini. Ada nikmat, gak ada nikmat, bahagia terus orang seperti ini. Keyakinannya mantap. Dalam sebagian referensi lain, definisi syukur menggunakan kata sambung atau bukan, wasyukru ya, syukru. Pendapat ini lebih banyak diterima. Maksud dari kata mengimbangi, membalas nikmat di atas adalah pemberian nikmat itu mendorong seseorang untuk bersyukur. Seorang pujangga mengatakan, ada 3 cara mencurahkan rasa syukur akan pemberian nikmat Tuhan, yaitu dengan tangan, perilaku, lisan, ucapan, dan hati keyakinan. Menawa sak mangke niki bulan poso, monggo tangan kita dibuat pegang Al-Quran, lisan kita dibuat baca Al-Quran, dan hati keyakinan kita diperkuat tauhidnya kepada Allah. Itu bersyukur. Sebagian ulama terkemuka mengatakan bahwa ini adalah bentuk kesaksian yang bersifat maknawi, bahwa rasa syukur bisa dituangkan dengan 3 macam perilaku tersebut, dengan penjelasan bahwa masing-masing dari 3 hal itu sama-sama bisa dijadikan sarana cara membalas sekaligus balen atas timbal balik ya, atas nikmat dan perbuatan menindaklanjuti nikmat tersebut. Setiap bentuk respon akan nikmat secara etimologi bisa dikategorikan rasa syukur. Dari satu sisi, kata syukur lebih umum daripada kata hamdun atau madhun. Ada kata syukur. Sebenarnya orang yang sadar mengatakan alhamdulillah atau mengagumin orang, madhu, itu berangkat dari syukur. Syukur itu ruhnya lah. Kalau di dalam pohonnya. Dari sisi yang lain, syukur lebih khusus. Memuji hamdu yang juga termasuk syukur, itu merupakan cara paling jelas dalam menginformasikan nikmat serta menunjukkan keberadaannya. Sebab syukur dengan hati i'tiqad tidaklah nampak. Orang bahagia terus kalau ingat bersyukur, lebih khusus daripada hamdu dan madhu. Tidak banyak bicara orangnya, tapi bahagia terus orang ini. Sampai mau meninggal bahagia orang itu. Sampai meninggal sungguhan bahagia. Ahli tauhid kok. Sedangkan dengan perbuatan masih memiliki berbagai kemungkinan, probabilitas. Oleh karena itu memuji hamdu dijadikan sebagai pokok ikon bagi syukur. Ketika sudah sadar mau mengucapkan alhamdulillah, itu syukur. Perbuatan menunjukkan ke sana, itu syukur. Keyakinannya ke sana, itu syukur. Ruh, isi kandungan dari hamd itu ya syukur itu sebenarnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hamdu, memuji, merupakan kepala induk dari syukur. Oh, maaf pemirsa, ternyata hamdu yang pohonnya, yang akarnya, yang ruhnya itu hamdu. Alhamdulillah itu.
Ya. Ini gunanya dikaji. Tadi saya kayaknya syukur setelah saya baca. Ternyata para pemirsa yang dirahmatin Allah, hamdu itulah akarnya dari syukur. Hamdu yang seperti tadi saya jelaskan. Hamdu itulah yang menyebabkan bersyukurnya. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak memujinya. Ya, maaf para pemirsa. Artinya bersyukur kepada sesama, yang madhu, mengagumi itu syukur. Syukur berarti kelasnya syukur dan madhu bersumber dari alhamdu, dari hamdu. Mencela adalah lawan kata memuji dan kufur. Kafir adalah lawan kata syukur. Nah, berarti begini beberapa pemirsa. Hamdu itu pokoknya berangkat dari syukur, atau hamdu lepas dari itu semua, cuman ingat mengetahui Allah Maha Sempurna gitu. Madhu juga berangkat dari hamdu gitu. Walaupun ada ulama hamdu dan madhu saudaraan. Penulis kitab Al-Hawasi mengatakan bahwa Nabi dalam hadis tersebut seolah-olah menyerupakan rasa syukur dengan sebuah pohon delima. Ini yang saya harus jelaskan. Syukur itu seperti pohon delima, sebuah pohon memiliki bagian tersembunyi yang justru menjadi penyebab pohon itu berdiri tegak dan tumbuh baik. Pohon, ya gak salah juga ya, saya menyebutkan syukur itu pohon. Pohon itu berdiri tegak, tumbuh baik, karena bagian itu hamdu, yaitu bagian akar. Akarnya pohon itu hamdu. Syukur itu sebagai pohon, tapi akarnya itu hamdu. Di bawahnya itu akarnya. Ya, saya gak salah juga ya menyebut syukur itu pohon. Tapi hal yang lebih penting daripada pohon itu hamdu tersebut. Pohon juga memiliki bagian yang tampak dari jarak dekat dan jauh, yaitu batang utamanya. Pohon juga memiliki bagian lain yang berada di antara yang tersembunyi dan nampak. Ada madhu, ada hamdu. Anggap akarnya itu dua. Bersyukur, punya pohon delima berbuah, bicara sama orang tidak nyakitin terus, itu namanya bersyukur. Makanya jangan disalahkan ketika menemui orang-orang cara bicaranya enak kepada orang lain. Itu sudah gak ada permasalahan di dalam iktikad dirinya, kehidupan sehari-harinya sudah belum itu orang. Tapi ada orang yang dikit-dikit itu berarti syukurnya kurang. Ada orang yang dikatakan syukurnya kurang. Tapi kan yakinnya gak nampak. Mungkin DI gak lihat orang itu menyembunyikan rasa syukurnya. Orang bersyukur, ya, hamdunya bagus, madhunya bagus, nampak akarnya. Kadang orang gak mau banyak bersosial, kalau bukan waktunya bersosial mungkin masih menyembunyikan, mungkin. Ada pemahaman saya juga salah mungkin saja bahasanya, diksinya mungkin lah. Begitu pula syukur mencakup hal-hal yang abstrak syukur itu. Pohon yang tadi bisa gak nampak, memang sengaja disembunyikan karena menjunjung tinggi madhu itu langsung kepada Allah. Hamdu itu langsung kepada Allah, diberi alnya. Madhu kepada sesama. Yang menjadi sebab tegaknya akarnya itu
hamdu dan madhu. Bila hal abstrak itu baik, maka syukur menjadi baik pula. Dan bila hal abstrak itu tidak baik, ketika orang paham hamdu dengan baik, syukurnya itu baik, maka syukur menjadi tidak baik pula. Makanya penting saya menjelaskan keyakinan-keyakinan seperti yang guru saya tulis, yang guru saya tampilkan sebagai bukunya. Sesuatu yang tersembunyi itu adalah keyakinan i'tiqad. Syukur juga mencakup hal-hal konkret yang tampak dari dekat atau jauh, yaitu berupa ucapan. Syukur juga mencakup hal-hal yang berada di antara abstrak dan konkret, yaitu amal perbuatan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hamdu memuji adalah kepala induk dari rasa syukur. Harus paham para pemirsa, hamdu itu apa? Ya lewat pemahaman guru kita, al-maghfirullah, Allahumma ya'li darajatahu fil jannah, Nawawi, Ansori Husaimi, dan juga melewat saya kajian ini, gak apa-apa. Sejatinya itu kan bersyukur kepada Allah, paham hamdu gitulah. Dengan begitu penggunaan kata syukur dalam hadis tersebut merupakan metafora, motonimi, istiaroh, bil kinayah. Sedangkan penyebutan kata kepada induk merupakan metafora, imajinatif, istiaroh, tahyiliyah. Ini didalamin, menarik, gak didalamin ya bisa juga. Pikirkan. Tingkat memuji. Tinggal sebentar. Sengaja saya selesaikan. Tingkat memuji. Para pemirsa yang dirahmatin Allah, kita sudah di bab akhir. Tingkat memuji. Ketahuilah bahwa masing-masing hamba itu memiliki tingkat berbeda dalam memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disebabkan perbedaan masing-masing dalam makrifat, iman, dan keyakinannya. Tingkat paling tinggi adalah orang-orang yang memuji Allah Ta'ala bukan karena faktor nikmat yang didapat atau musibah yang dialami, namun semata-mata karena zat Allah, kesempurnaan dan kesuciannya dari segala kekurangan. Yang saya singgung di awal, ini tingkat paling tinggi ketika orang bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah. Mendapatkan musibah, ucapannya innalillah. Itu kan kembalinya kepada Allah, bersyukur. Kadang kalau musibah sedikit-sedikit, alhamdulillah. Karena musibahnya tidak besar, bersyukur kepada Allah. Benar kan? Ini buat bersyukur. Ada ulama yang mengatakan di antara hamba Allah ada orang yang memuji dan mencintainya. Cintai Allah karena nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Andai tak ada nikmat itu, maka ia tidak akan memuji dan mencintai Allah. Rendah. Sudah dipaparkan oleh ulama, memang ada orang yang memuji Allah ketika mendapatkan nikmat. Anak kecil kan, itu kan. Kalau anak kecil kan dapat baju baru, sarung baru, bersyukur. Ketika belum dapat, susah. Kalau orang yang paham, nggak seperti anak kecil. Ada pula yang memuji Allah dan mencintainya karena dia telah melihat dampak dari sifatnya, dari sifat Allah yang agung. Kita naik ke situ saja. Ada pula yang memuji dan mencintai Allah bukan karena anugerah dan sifatnya yang agung, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah adalah Tuhannya, bukan karena hal lain. Tingkat paling tinggi kita kan sebagai orang Muslim punya Tuhan Allah, bersyukurlah. Ungkapkan dengan alhamdulillah. Sebagaimana orang yang memuji dan mencintai anaknya sendiri. Ini. Kalau orang sadar
Pokoknya saya diciptakan jadi muslim, punya Tuhan Allah, saya sudah bahagia, memuji Allah. Alhamdulillah. Gak usah titik bengi ini dan itu. Seperti orang punya anak, anaknya itu disayang. Maka pujian dan cintanya itu bukan karena dia diberi sesuatu oleh anaknya, dan bukan karena anaknya tampan, cantik, tapi dia memuji dan mencintai anaknya semata-mata karena dia itu anaknya, bukan karena anak orang lain. Anaknya bukan karena faktor lain ya. Orang seperti itu akan memuji Allah dalam keadaan apapun. Ketika mendapat nikmat, orang yang tinggi ya, ketika mendapat musibah di saat sehat maupun sakit. Sebab dia melihat kesempurnaan Tuhannya serta ciptaannya yang indah. Ia yakin bahwa Tuhannya maha belas kasih kepadanya dan kepada sekalian hambanya yang lain. Ia yakin bahwa kesempurnaan Allah tidak terbatas, rahmatnya maha luas atas segala sesuatu. Ada orang selalu bersyukur, gak ketok syukuri, gak dapat nikmat. Delok opo ngomongi, opo keyakinan. Iso ta ngukur jerone atine wong. Yen ra iso ngukur jerone atine wong, diem wae. Takut wong sing dirasani syukure lebih gede ambek cangkeme sing ngrasani. Iya kan? Kadang orang itu gak nampak, tapi orang itu bersyukur terus kepada Allah. Kadang orang sengaja tidak menampakkan syukurnya. Maka dia pun memuji Allah di setiap saat dan waktu. Karena dia yakin dan mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa sempurna dan sifat dan perbuatannya. Sempurna Allah tak bermula qadim dan tak berakhir baqa. Yang bermula dan berakhir umur kita. Tidak pernah mengalami kekurangan Allah itu. Sifat dermanya meliputi setiap hamba. Dia tidak memiliki sifat kikir. Orang yang mencapai tingkatan ini, dia tidak akan dihinggapi perasaan susah atau tidak menerima kenyataan. Urip ya ayem, biasanya ayem. Dirasani ya pancet ayem. Gak dirasani ayem, gak ngerasani Allah. Bahagia, seneng, ngumpul ambil uang sing bahagia terus itu. Dalam keadaan apapun bahagia deh, seneng. Dia akan terus bahagia dan gembira karena dia telah makrifat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Di antara umat manusia ada yang memuji Allah karena nikmat yang ia peroleh. Bila tidak mendapat nikmat, maka dia tidak memuji Allah. Wong cilik, arek cilik. Bila mendapat nikmat, maka ia memuji Allah. Ia memuji Allah karena nikmat itu. Jika nikmat datang, dia gembira. Bila nikmat itu pergi, dia merasa susah. Arek cilik. Bila dia mendapat hal sebaliknya, yakni musibah dan cobaan, maka dia tidak memuji Allah. Terlaluan. Bahkan kadang-kadang dia malah jadi risau dan mendongkol, tidak tahan atas musibah yang menimpanya itu. Keterlaluan ya. Coba pahamin lagi syukurnya, alhamdulillahnya. Dia lupakan hak dan kewajibannya ketika terjadi musibah, bahwa dia harus bersabar atas musibah itu. Kalau musibah bersabar. Kalau Netanyahu mati bukan musibah kan? Kita alhamdulillah. Seorang pujangga mengatakan, jadilah dirimu orang yang mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan jadilah dirimu seorang yang bersabar atas ujian-ujiannya. Dengan penjelasan tadi, maka Anda tahu bahwa seorang hamba dalam memuji Allah ada 3 kelompok. Bila tidak masuk dalam salah satu kelompok ini, ada 3 kelompok ya, maka dia sudah tidak bisa disebut sebagai orang muslim. Na'udzubillah min dzalik. Kelompok pertama,
Tingkat paling tinggi bersyukur terus, bersyukur ketika ada nikmat. Kelompok ketiga di mana ini? Kelompok terendah, sebab tingkat terendah ketika ada nikmat. Seorang muslim adalah dia memuji Allah ketika memperoleh nikmat, meskipun dia tidak memuji karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Oh ya, kelompok pertama sifat Allah yang dipuji. Kelompok kedua zatnya Allah. Kelompok ketiga ketika mendapat nikmat. Tingkat pertama dari tiga kelompok itu merupakan karakter seorang muslim sejati sempurna. Tapi oleh beliau, orang yang masih bersyukur kepada Allah dengan alhamdulillahnya atau madhuhnya, masih dikatakan seorang muslim yang sejati. Maka dia berhak atas kabar gembira untuk kehidupan dunia dan akhirat. Ia bahagia di setiap saat, baik ketika menerima nikmat maupun tertimpa musibah. Sebab dia hanya melihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, keindahan sifat-sifatnya Allah serta belas kasihnya kepada seluruh hamba. Karakter seperti ini hanya dimiliki oleh sebagian orang-orang soleh, bahkan tidak kalah jarang dibanding belerang merah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan memberi kesimpulan dari alhamdulillah. Alhamdulillah itu universal alnya. Universal itu pujian kepada Allah, pujian Allah kepada Allah, pujian Allah kepada Nabi Muhammad, pujian hamba kepada hamba. Itu pujian hamba kepada makhluk. Dan alnya juga bermakna jenis. Tidak pantas mendapat pujian itu sejatinya hanyalah Allah. Dan juga alnya juga yang terakhir pembatas ya, pembatas. Yang terakhir pembagian alnya maklum, nikmat yang ada. Terus hamdu itu akar dari syukur kita, sama dengan madhu. Orang yang sadar ya ketika syukur, madhunya di mana. Yang kesimpulan ketiga, tingkatan memuji paling tinggi itu memuji zatnya Allah. Tidak harus ada nikmat, tidak harus ada apa-apa, karena sudah memuji zatnya Allah yang maha sempurna itu. Tingkatan kedua, sifat kesempurnaan Allah ya, zatnya Allah. Baru yang paling rendah tingkatan ketiga ketika ada nikmat. Apa ketika musibah tidak mau memuji, itu salah juga. Sebenarnya ketika musibah harus memuji Allah. Mungkin itu yang terbaik kan begitu. Kecuali ini tanya mati ya, kita harus bukan musibah itu, kebaikan bagi kita. Semoga kita paham dengan kajian ini dan bisa memberikan ketenangan, tambah tenang, tauhid kita tambah dalam. Terus yang bab selanjutnya, bab 3 ya, saya beri tanda, mungkin kalau ada kesempatan saya bahas juga. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.